Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga Sobat Football United di manapun berada. Nah, kali ini gue ingin membahas Marcus Rashford. Jadi rasi yang frustrasi. Well, menurut gue yang frustrasi ini sebenarnya bukan hanya Marcus Rashford ya. Gue pikir Manchester United pun juga demikian keadaannya saat ini. Menurut gue sekali lagi, karena keadaannya jelas menurut gue ya, walaupun ada berbagai pendapat yang mengatakan oke, Rashford balik saja ke Manchester United atau ya mungkin keadaan akan berbeda untuk Marcus Rashford di Manchester United dan lain-lain. Tapi dari berbagai informasi, sekali lagi ya, ini bukan pendapat pribadi gue, tapi dari sumber-sumber yang gue lihat atau gue baca, gue ikuti, kemungkinannya kecil sekali nih Rashford dan Manchester United bergabung kembali satu dan yang lainnya. Artinya memang kecenderungannya berakhir sudah antara Rashford dengan Manchester United. Tapi destinasi selanjutnya dari Marcus Rashford ini belum jelas. Kita tahu, dikabarkan sebelumnya bahwa memang Rashford inginnya ke Barcelona. Barcelona belum mau membayar angka yang diinginkan oleh Manchester United. Sebenarnya ada di klausul peminjaman ya, 30 juta euro. Dan saat ini kita sudah berada di awal Juni, di mana di tengah bulan Juni nanti kesepakatan ini akan berakhir. 30 juta euro itu akan berakhir. Itu ada expirednya ya, itu di tanggal 15 Juni. Nah, keadaan saat ini agak sedikit complicated ataupun rumit karena Barcelona mendatangkan Anthony Gordon, pemain yang disebut juga bisa bermain di posisi dari Marcus Rashford. Nah, dari The iPaper Sport, ini kabar yang ingin gue bahas di video kali ini ya. Manchester United ini melihat untuk menjual Marcus Rashford di musim panas ini untuk bisa menghemat pengeluaran gaji 325.000 pounds per pekannya, dan juga membawa pemasukan dari transfer dan bisa digunakan juga untuk operasional transfer ya. Gue ingin berhenti di sini dulu. 325.000 pounds itu banyak banget ya, sekitar 350.000 euro per pekannya. Ini gaji untuk pemain inti, untuk pemain yang memang bisa diandalkan ya, dan harus bisa diandalkan di tiap pertandingan, bukan hanya dari kuantitas menit bermain saja tapi kontribusi. Nah, pertanyaannya adalah 350.000 euro per pekan untuk Marcus Rashford, bisa tidak Marcus Rashford memberikan hal seperti itu? Artinya dari sisi kuantitas ya dia siap untuk dimainkan, dan ketika dimainkan dia juga selalu memberikan impact untuk Manchester United musim depan. Kalau melihat dari situasi sebelum dia meninggalkan Manchester United ke beberapa klub ya dengan status pinjaman, jadi tanda tanya kan menurut gue. Saat ini, gue lanjutkan ya, saat ini dia dalam peminjaman di Barcelona, di mana ada opsi beli 26 juta pounds, sekitar 30 juta euro, dan ini akan berakhir di tanggal 15 Juni. Tapi sumber mengindikasi kalau sepertinya Barcelona tidak akan membayar uang yang penuh ya, dan bahkan mereka akan membiarkan deadline ini berlalu sebelum akan melakukan penawaran yang lebih rendah sekitar 15 juta pounds. Atau mereka akan melakukan pembicaraan ulang. Walaupun manajer Hansi Flick, Deco, dan juga Laporta dan juga Rashford ya menginginkan untuk perpindahan yang permanen. Nah, ini situasi lainnya bahwa Barcelona nampaknya tidak main-main ini untuk melakukan taktik ataupun strategi lainnya untuk mendatangkan Marcus Rashford, ataupun ya tetap dengan Marcus Rashford di musim depan. Intinya di situ, Rashford ingin bermain di Barcelona. Barcelona berminat Rashford, permasalahannya ada pada situasi permanen atau tidak. Ya oke, permanen pun juga dibagi dua ya. Berapa angkanya? 30 juta atau berapa nih? 15 juta pounds. 30 juta euro maksud gue ya, atau sekitar 15 juta pounds, atau ya atau angka lain ada 15 juta pounds. 15 juta pounds itu berarti sekitar mendekati 20 juta euro, di mana masih tetap di bawah dari valuasi Marcus Rashford dari Manchester United ya. Walaupun tadi ada berbagai pentolan dari Barcelona sebenarnya menginginkan Rashford secara permanen, tapi keadaannya rumit menurut gue. Nah, intinya menurut gue kalau dari pihak Rashford, yang penting main di Barcelona. Mau status pinjaman lagi musim depan nggak masalah. Nah, situasinya adalah bagi Manchester United ya, kalau pinjaman Rashford tetap akan dibayarkan gajinya oleh Manchester United. Mungkin nanti akan sekian persen dari Manchester United, sekian persen dari Barcelona, dan Manchester United tidak ingin hal itu terjadi. Sehingga Manchester United lebih mendorong Rashford ini cabut secara permanen. Kemana? Nampaknya tidak masalah bagi Manchester United, mau ke Barcelona, mau ke klub lain, tidak masalah ya.
sepertinya kayak gitu nih kalau menurut gue secara ringan amatiran. 5 klub saat ini mempertimbangkan untuk melakukan pergerakan dengan angka di sekitar 26 juta pounds, termasuk Newcastle yang mencari pengganti dari Anthony Gordon, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Bayern Munchen, di mana setidaknya 3 klub Premier League masih memonitor situasinya. Wow. Ini keadaan yang juga menarik dari kabar lanjutan dari The Eye Paper Sport tersebut ya, bahwa dengan valuasi 30 juta euro yang Manchester United masukkan di peminjaman Marcus Rashford, saat ini disitulah angka yang klub-klub lain ingin tebus untuk Marcus Rashford pindah secara permanen. Walaupun kalau melihat valuasi misalnya dari Transfermarkt saat ini, valuasi Rashford ada di angka 40 juta euro. Jadi klub tidak ada yang membayar lebih dari 30 juta euro karena keadaan dengan Barcelona ini ya. Dan ya, yang terpenting menurut gue adalah bagi Manchester United, Rashford pindah secara permanen dulu. Sehingga mungkin Manchester United pun akan menerima kalau misalnya ada tawaran 30 juta euro. Atau ya Manchester United bisa jadi akan berharap nih adanya perang penawaran harga dari klub lain. Walaupun gue agak sedikit menyangsikan hal itu akan terjadi. Bisa saja ya kalau misalnya Rashford di Piala Dunia mendapat kesempatan bermain yang lebih banyak. Dan ya, karena menurut gue Rashford tidak termasuk starting 11 ya di konsep dari Tuchel. Tapi ketika misalnya dia diberikan kesempatan bermain dan dia bisa melakukan kontribusi yang luar biasa, atau bahkan dia akhirnya bisa merebut tempat utama di tim nasional Inggris, itu bisa saja terjadi ya. Dan valuasi bisa saja akan berubah dengan drastis. Tapi dengan keadaan saat ini, gue pikir tidak ada klub yang ingin membayar lebih dari 30 juta euro untuk Marcus Rashford. Rashford sendiri dilanjutkan ya, tidak memiliki permasalahan untuk kembali ke Old Trafford untuk pre-season. Tapi kalau tidak ada pergerakan secara permanen ya, dan ya dia masih memiliki hubungan yang baik dengan klub. Walaupun demikian saat ini Rashford ini fokus dengan tugasnya di tim nasional Inggris. Ya bagi Rashford, dia tidak masalah sebenarnya untuk kembali lagi ke Manchester United. Yang masalah adalah Manchester United nampaknya keadaan seperti itu. Walaupun menurut gua, kalau gua lihat dari beberapa sumber yang lain, bagi Marcus Rashford sendiri untuk kembali lagi ke Manchester United, gua nggak yakin itu menjadi prioritas bagi Marcus Rashford. Dan dia sudah mengatakan ya kan di salah satu wawancara bahwa prioritasnya ataupun keinginan dia yang utama adalah dia ingin bermain di Barcelona. Dia nyaman saat ini di Barcelona. Dan menurut gua dan misalnya ketika dia masuk ke Piala Dunia ya, dia ada situasi sedikit kan di sosial media, walaupun dia akhirnya memberikan semacam kayak penjelasan tambahan terkait dengan dia tidak mengucapkan terima kasih ya kan dengan Manchester United. Di situ saja menurut gue sudah merupakan salah satu indikasi bahwa ya dia sebenarnya ingin keluar dari Manchester United, bahkan mungkin dia ingin bermain di luar Premier League. Dari Mirror Football, Newcastle memonitor situasi Marcus Rashford dengan Manchester United saat ini membuka kesempatan ya untuk menjual sang pemain di musim panas karena mereka ingin menghemat 325.000 pounds per pekan gaji dari Marcus Rashford. Walaupun demikian ya, Manchester United disebutkan agak sedikit keberatan ini untuk memperkuat rival di Premier League ya. Bukan hanya Manchester United, gue pikir juga Marcus Rashford, karena gue teringat betul ketika Marcus Rashford sebelum ke Aston Villa bahkan ya, dia sebenarnya dia kan menyebutkan bahwa dia ingin situasi penyegaran yang baru, dia ingin keadaan yang fresh, keadaan yang baru begitu. Dengan sepak bolanya, dengan kompetisinya, dengan medianya, dengan kehidupan sosialnya dan lain-lain. Dan kalau itu lalu dia pindah ke tim Premier League lainnya, ya menurut gue dia akan menghadapi hal yang hampir sama. Dimana kalau dibandingkan ya, ketika dia bermain di Aston Villa dengan dia bermain di Barcelona, nampak memang Marcus Rashford lebih lepas, lebih bagus katakanlah seperti itu penampilannya di Barcelona. Karena menurut gue itu yang dia butuhkan. Dia butuh awal yang baru gitu sih menurut gue ya, fresh start untuk Rashford. Sehingga ya kalau ada tawaran dari luar Inggris, menurut gue itu yang akan menjadi prioritas dari Marcus Rashford. Marcus Rashford yang saat ini berlatih di fasilitas latihan dari Inter Miami. Rashford saat ini fokus untuk Piala Dunia. Walaupun ada beberapa klub ya terus memperhatikan situasi dari sang pemain tersebut. Fabrizio Romano menginformasikan hal itu ya. Dan ya, apakah Rashford idealnya memang sebelum Piala Dunia sudah jelas nih Rashford mau kemana ya, karena dia juga bisa fokus untuk skuad Inggris. Manchester United pun juga bisa fokus untuk langkah selanjutnya. Ada hal yang banyak yang berkaitan.
Tapi situasinya nampaknya sih menurut gue ya belum akan banyak bergerak sebelum tanggal 15 Juni. Ketika tanggal 15 Juni nanti, disitulah kejelasan terkait dengan Barcelona. Karena gue melihat seperti ini keadaannya. Rashford ini kan berharap banget nih Barcelona bisa menjadi tempat selanjutnya. Dan kesepakatan akan selesai di tanggal 15 Juni. Dimana kalau itu sudah selesai, baru penawaran bisa dilakukan lagi oleh Barcelona. Yang kabarnya Barcelona tidak ingin di angka 30 juta euro. Nah ini yang menarik menurut gue ya. Karena ini juga semacam kayak strategi. Bisa jadi pada akhirnya Rashford juga tetap ke Barcelona. Karena dia akan mendorong juga ya, pihak dari Rashfordnya akan mendorong Manchester United untuk udahlah lepas aja ke Barcelona. Barcelona mungkin membayar di angka 20 juta euro. Tapi ya udah lepas ke Barcelona. Dan Barcelona baru bisa melakukan penawaran di bawah 30 juta euro ya setelah 15 Juni. Karena kesepakatannya selesai 15 Juni. Situasi akan menarik jika misalnya ya ada klub lain ini yang memberi penawaran ke Manchester United dengan angka lebih tinggi daripada Barcelona. Mungkin kayaknya gue perkirakan seperti itu deh di tanggal 15 Juni itu. Atau setelah tanggal 15 Juni Barcelona akan melakukan penawaran dengan angka di bawah 30 juta euro. Rashford akan mendorong Manchester United untuk udah gue lepas aja ke Barcelona. Tapi di sisi lain akan ada tawaran dari klub lain ini. Misalnya dari Bayern Munchen ataupun juga dari klub Premier League lainnya, Aston Villa misalnya, dengan angka yang lebih tinggi daripada Barcelona. Ini keadaan seperti apa? Ini akan sedikit lebih kacau lagi nih. Dimana tentu saja Manchester United ingin mendapat pemasukan yang lebih banyak. Tapi di sisi lain, ya sebagai pemain yang berasal dari akademi Manchester United dan lain-lain ya, mungkin ada semacam kayak dalam tanda kutip tanggung jawab moral juga kali ya dari Manchester United terkait dengan memenuhi apa keinginan dari Marcus Rashford. Dan di situ yang menarik sih menurut gue. Di sisi lain juga Manchester United ya oke, mereka bisa berlaku atau bernegosiasi dengan keras dengan berbagai klub, tapi di sisi lain kan juga ada hubungan yang harus mereka jaga. Nah ini kan juga hal yang terkait dengan Barcelona bagaimana gitu ya. Ini menarik sih menurut gue keadaan dari Marcus Rashford saat ini. Cuman perkiraannya gue bisa jadi salah. Mungkin belum akan terlihat jelas sebelum tanggal 15 Juni atau sekitar tanggal 15 Juni nantinya lah, baru itu akan lebih terlihat akan seperti apa Marcus Rashford. Perkiraan gue secara ringan amatiran ya seperti gue sebutkan tadi dari berbagai sumber, Rashford tidak akan ke Manchester United. Apakah Rashford akan ke klub Premier League? Menurut gue ada kemungkinan tersebut, walaupun tidak sebesar Rashford akan bermain di luar Premier League. Jadi gue pikir memang Rashford lebih akan memungkinkan bermain di luar Premier League. Apakah itu Barcelona? Gue bisa jadi salah sekali lagi, tapi gue pikir kok memang akan ke Barcelona pada akhirnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.